Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita tabarukan ya malam Senin ini dengan baca maulid yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kita mengenal lebih dekat dengan kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah beliau, Allah makin tumbuhkan kecintaan kita kepada beliau. Kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajuhu la tadrijun ali baiti. Lama syekhina syekhina Zul Tafi Abdul Syamah Rasulullah. Ila Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Allahumma fa'na bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر dan muncul atau tampak inda wiladatihi, ketika kelahiran Nabi Muhammad. Apa yang tampak? Khawariqu, perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Wa gharaibu, dan hal-hal yang asing, ghaibiyah, yang bangsa gaib. Khawariq wa gharaibu ghaibiyah, jadi hal-hal yang di luar kebiasaan dan itu terjadi secara gaib, yang istilahnya di alam gaib. Irhason, sebagai irhas. Irhas itu kalau secara bahasa itu dasar, pondasi. Dan karena hal-hal yang terjadi secara gaib atau istilahnya bahasanya karomah, dan itu sebelum diutus sebagai nabi. Nah, nabi itu diutus dapat nubuah umur berapa? 40 tahun. Nah, sebelum umur 40 tahun ada hal-hal keajaiban yang terjadi, itu bukan mukjizat, belum. Mukjizat itu selepas jadi nabi dapat nubuah. Nah, kemudian hal-hal yang terjadi di luar akal, itu namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum statusnya sebagai nabi, maka itu namanya irhas. Irhas itu kalau secara bahasa artinya pondasi atau dasar. Jadi pondasi sebelum dia jadi nabi sudah ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang terjadi. Nah, kalau itu terjadi di selain nabi, bukan nabi, terjadi pada para wali, itu namanya karomah. Jadi cuma beda nama aja. Kurang lebih hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Mungkin misalkan kayak Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Itu tidak hanya terjadi harus hanya Nabi Ibrahim saja. Ada saja mungkin para wali-wali kekasih Allah yang dibakar tidak mempan. Sama api tidak mempan, jadi terasa dingin. Apakah itu mukjizat? Bukan. Kalau terjadinya itu bukan dari para nabi, maka namanya karomah. Kalau terjadinya pada nabi yang sudah jelas-jelas dia mendapatkan nubuwah di umur 40 tahun ke atas, maka itu namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum diutus nabi, masih kecil atau di bawah umur 40 tahun, namanya irhas. Nah, irhason sebagai dasar linubuwatihi, terhadap kenabian beliau. Wa i'laman, dan sebagai i'lam, sebagai pemberitahu. Bi'annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad mukhtarullah, adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Wa mujtabahu, dan orang-orang pilihan juga sama. Mukhtar sama mujtabah itu sama, terpilih. Jadi kayak kemarin ya, yang diceritakan bahwa Nabi itu diantara yang terjadi, beliau lahir itu sudah dikhitan. Lahir sudah terkhitan. Biasanya orang khitan kan pakai dokter. Nah, ini lahir sudah khitanan. Dan tali pusarnya sudah terputus. Nah, itu siapa yang gunting? Biasanya kita masih pakai gunting dulu. Nah, maka itu namanya irhas. Hal-hal yang istilahnya mestinya secara zahir itu pakai gunting,
kok sudah terputus secara gaib. Maka itu namanya irhas. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW diantaranya itu. Fazidat, maka ditambah as-sama'u, langit, hifdhan, penjagaannya. Warudda, dan ditolak anha, dari langit, al-maradatu, setan-setan yang nakal, setan-setan yang durhaka. Wa dhawun nufusu syaitaniyah, dan nafsu-nafsu yang punya tabiat setan. Warajamat, dan merajam, lempar, rujumun niran, lemparan-lemparan neraka, lemparan-lemparan panas, kulla rojimin, setiap melempar kepada setiap rojim, setiap setan yang terkutuk, fi hali marqahu, ketika dia naik menuju langit. Jadi dulu ketika sebelum Nabi Muhammad SAW itu profesi perdukunan tuh laku besar, laku keras. Sekarang juga laku ya. Sekarang juga laku. Balik lagi kepada zaman jahiliyah. Di zaman sebelum Nabi itu memang perdukunan itu mereka punya ikatan dengan jin. Dan jin waktu itu mereka bisa naik ke langit, kemudian mendengar atau ngintip lah catatan-catatan para malaikat yang nanti akan dijalankan di bumi ini. Sehingga dia tahu nanti, istilah bahasanya, apa yang akan terjadi itu nanti gimana tuh, engkrengannya dia sudah tahu. Nah, maka dia mendengar bisikan-bisikan di langit atau rencana-rencana malaikat, kemudian ngasih tahu kepada dukun-dukun yang di bumi itu. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, termasuk bisikan-bisikan rencana-rencana itu juga akan lahirnya Nabi Muhammad juga itu termasuk. Mereka sudah geger di bumi ini, bahwa Nabi akhir zaman akan lahir nih. Maka untuk ikraman, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah langit itu penjagaannya diketatin. Nah, sehingga rajamat rujumun niran kulla rajimin fi hali marqah. Setiap setan-setan atau jin-jin yang naik ke langit dirajam atau dilempar oleh batu-batu dari neraka atau bintang-bintang lah, itu untuk mengusir setan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a, sungguh aku telah hias langit bimasabiha, dengan lampu-lampu. Itu bintang-bintang kayak seperti lampu. Gitu, bimasabiha wa ja'alnaha, dan aku jadikan masabih tadi, bintang-bintang tadi, rujuman, sebagai lemparan lisyayatin, untuk setan-setan. Jadi memang dilempar. Setiap yang naik, maka dilempar sehingga dia nggak jadi naik lagi. Gagal, sehingga dukun-dukun tuh gelap langsung. Dia mau cari jampi-jampinya, gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada. Gagal, setan yang ambil informasi dari langit gagal. Wa tadallat, menjadi dekat, ilaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anjumu, bintang-bintang az-zuhriyah, kejora. Bintang az-zuhriyah itu bintang kejora, bintang-bintang yang sangat terang. Jadi seakan-akan ketika Nabi lahir tuh bintang tuh dekat sehingga bumi itu terang. Wastanarat, dan menjadi bersinar, menjadi terang, binuriha, dengan nur bintang-bintang tadi, dengan cahaya bintang tadi. Wihadul harami warubah, yaitu lembah atau pelataran tanah haram lah. Pokoknya tanah haram itu jadi terang karena bintang-bintang itu mendekat ke bumi. Wa kharaja, dan keluar, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun, satu nur, cahaya, adhaat, yang menjadi terang atau yang menerangi, lahu, untuk Nabi, atau adhaat, yang menjadi terang, lahu, untuk Nabi, qusurus syami, istana-istana di Syam, al-Qaisariyah, yang bangsa kaisar. Jadi kekaisaran di Syam sana, kerajaan-kerajaannya tuh sampai terlihat. Orang-orang di tanah haram tuh kelihatan, negeri-negeri Syam sana jauh padahal, tetapi terangnya cahaya kenabian itu sampai orang di Mekah tuh bisa ngelihat istana-istana yang di Syam sana. Fara'aha, dan maka melihat, qusur Syam tadi, bisa melihat istana-istana di Syam tadi, man, orang, bi tahi Makkah tadaruhu wa maghnahu, orang yang
tinggalnya di Mekah, yang rumahnya di Mekah bisa ngelihat yang di Syam sana. Insyaallah itu diantara khawarik wa gharaib al-ghaibiyah. Gitu. Khawarik gharaib ghaibiyah. Itu kan umumnya orang tuh jauh sekali antara Mekah dengan Syam. Tetapi orang di Mekah tuh bisa ngelihat. Itu kan secara zahir mestinya orang tuh mungkin harus lihat pakai teropong dulu atau dia ke tempat tinggi dulu. Tapi ketika Nabi lahir tuh enggak. Terang, Nabi lahir itu kan subuh. Dan itu ada bintang-bintang yang mendekat dan tak terang sehingga sampai orang-orang di Mekah bisa ngelihat istana-istana di Syam. Wang soda'a dan retak atau pecah. Al-iwanu singgasana bil madaini di Madain al-Kisrawiyah. Al-Kisrawiyah apa namanya? Bangsa Kisra Persia. Kalau kerajaan di Persia itu namanya Kisra. Kalau raja di Romawi itu namanya Kaisar. Julukannya. Kalau Romawi Kaisar, tapi kalau Persia Kisra. Alladzi rafa'a yang membangun Anusyarwan yang membangun itu samkahu yang mengangkat atapnya itu wasawwahu dan membangunnya. Ya, di bangunan-bangunan yang dibangun oleh Anusyarwan di Persia sana itu runtuh atau pecah atau retak. Wasaqata dan hancur atau runtuh arba'a asyarata 14 min syurufatihi dari menara-menara al-ulwiyah yang tinggi. Di antaranya ada 14 menara atau bangunan tinggi lah. Itu hancur. Wa kusiro dan hancur juga atau pecah mulku Kisra, kerajaan Kisra Persia. Lihauli ma asabahu karena hal-hal yang menimpanya, wa arahu dan menderitanya. Wa arahu dan yang menimpa kerajaan Persia tadi itu. Intinya pokoknya di kerajaan-kerajaan kafir yang tidak kenal kepada Allah itu singgasana, bahkan bangunan-bangunan itu retak. Kemudian kemarin patung-patung itu pada jatuh. Padahal tidak ada apa-apa. Tapi istilahnya karena lakonnya udah datang gitu. Akhirnya kesan dari ketauhidan dan karomahnya Nabi SAW itu sampai jauh, sangat jauh sekali. Wa khumidat dan padam an-niran api al-ma'budatu yang disembah bil mamalikil farisiyah di kerajaan Persia litulu'i badrihi karena munculnya purnamanya Nabi al-muniri yang menyinari wa isyraqi muhayya dan tampaknya wajah beliau. Jadi pokoknya dengan kelahiran beliau api abadi ada di Persia itu, ada api abadi, api yang nggak padam bertahun-tahun, mau kena hujan apa hidup terus, sehingga akhirnya disembah oleh orang Majusi, sehingga mereka nyembah, ini api mantap betul, ini kuat sekali, karena apa-apa makanya dikatakan api abadi, nggak bisa mati. Akhirnya mereka sembah. Nah, tapi ketika lahir Nabi Muhammad nggak ada apa-apa, langsung tiba-tiba mati. Nah, wa ghadat dan habis atau sat buhairatu sawah. Buhairatu danau ya, danau di daerah sawah namanya. Wa kanat baina Hamdan dan posisinya atau lokasinya di antara kota Hamdan wa Qum dan Khum. Minal biladil ajamiyah dari daerah Ajam, dari daerah di luar Arab. Wajafat dan kering juga idka fawakifu mawjiha as-sajjaji yanabi'uha tikal miyah, ketika gelombang-gelombangnya itu biasanya gelombangnya besar, tiba-tiba kering, tidak ada apa-apa, dia begitu. Wafadha dan meluber, wafadha dan memancar atau meluber lah, air itu banyak. Wadi samawah atau wadi sawah ada di lembah yang di daerah sawah itu, wahia mafazatun, aslinya itu adalah mafazah, aslinya itu adalah daerah itu kering kerontang, padang pasir. Fi falatin wa bariyah, di di padang pasir yang luas, yang di daratan. Jadi intinya ketika Nabi lahir tuh tempat-tempat yang aslinya danau, kemudian airnya banyak, tiba-tiba kering.
Kemudian tempat yang kering kerontang tiba-tiba jadi subur. Ya itu kehendak Allah, gimana saja Allah atur. Intinya dari lahirnya Nabi SAW itu banyak terjadi keanehan-keanehan yang sifatnya itu ghaibiyah. Secara zahir tuh kok nggak bisa terjadi kayak gini. Api yang abadi, nggak mati-mati tiba-tiba langsung mati. Nah, itu ghaib. Lam yakun biha qablu ma'un, yang mana sebelumnya tidak ada air sama sekali. Yang qa'ulil dham'anilha, yang menyegarkan orang yang haus. Biasanya di tempat-tempat di hutan-hutan itu tidak pernah ada air, sumurnya kering semua. Tidak ada orang-orang musafir yang bisa ngambil manfaat menyegarkan tenggorokannya dari situ. Tiba-tiba airnya banyak meluber. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'ruf, di tempat yang terkenal yang ma'ruf, bil irasil makkiyah, di pelataran Mekah. Jadi kalau dilihat di mana? Itu sekarang jadi perpustakaan tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi perpustakaan di Mekah sekitar Masjidil Haram sana. Wal baladi, dan di negeri atau di kota alladzi la yu'dadu syajaruhu, yang di kota itu tidak boleh dipotong pohonnya, wala yuhtala khulah, dan tidak boleh dicabut rumputnya. Nabi itu ya di tanah haram itu maksudnya banyak hal-hal yang dimuliakan. Nah, nggak boleh nyabut rumput, kemudian nggak boleh motong pohon-pohonan. Itu intinya di tanah haram lah, di Mekah itu tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Wa ikhtulifa, dan diperselisihkan fi ami wiladatihi, tahun kelahiran beliau, wa fi syahriha, dan bulan kelahiran beliau, wa fi yaumiha, dan tanggal kelahiran beliau, ala aqwalin lil ulama, ada beberapa pendapat dari para ulama marwiyatin yang diriwayatkan. Jadi bukan 12 Rabiul Awal. Itu tahunnya ada diperselisihkan, tanggalnya diperselisihkan, bulannya pun diperselisihkan. Jadi tidak sepakat 12 Rabiul Awal, bukan sepakat. Bahkan ada yang ngitung secara falak itu kan matematika, nggak bakal meleset. Maksudnya tanggal 12 Rabiul Awal tuh jatuhnya bukan hari Senin gitu. Jadi nggak mungkin tanggal itu gitu loh maksudnya. Sehingga ya itu namanya khilafiyah lah para ulama. Cuman yang masyhur, yang kita tahu, yang kenal adalah 12 Rabiul Awal. Tapi di sini Sayyid Ja'far berjanji menyampaikan kalau memang itu sejarah, ya memang mesti ada khilaf. Jangan tanggal, tahun saja yang lebih luas, itu saja khilaf. Apalagi bulan ataupun tanggal. Warajihu, adapun kaul yang rajih, yang unggul, annaha, sungguhnya kelahiran Nabi qubaila fajr yaumil itsnain, sebelum fajar hari Senin, tsaniya asyara syahr Rabiul Awal, 12 pada tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal, min amil fil, pada tahun gajah, alladzi, yang mana saddahullahu anil harami wa hamah, Allah menolak atau menghalangi pasukan gajah itu dari Masjidil Haram, dan Allah menjaga tanah haram tersebut. Jadi kaul yang rajih, kaul yang unggul, yang masyhur, yang bisa kita tahu adalah 12 Rabiul Awal hari Senin dan sebelum subuh. Qubail, kalau qabla itu sebelum, tapi kalau qubail sebelum yang dekat, ya mungkin kurang lebih sekitar 5 menitan sebelum subuh kayak gitu. Nah, itu namanya qubail. Qubailus subh. Misalnya subuh jam 5, nah, maka jam 5 kurang 5 menit, itu namanya qubailus subh. Sebelum subuh yang jaraknya cuma dekat sekali. Kemudian pada tahun gajah yaitu tahun ketika terjadinya penyerangan kepada Ka'bah oleh pasukan gajah, yaitu dipimpin oleh Abrahah. Dan Allah melindungi dan menolak pasukan gajah itu, seperti diceritakan dalam surah Al-Fil. Wallahu alam. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Kapan-kapan kita baca bareng-bareng, apa namanya, sekaligus biar kalau bisa apa namanya sama-sama hafal, sama-sama mencatat maknanya, ini penting sekali. Jadi ini kelihatannya ya orang-orang bilang wah itu maulidan bid'ah, padahal ini karena cuman bahasa Arab aja gitu. Padahal kalau misalnya kita baca bahasa Indonesia terjemahan ya cerita Nabi lahir kita aja udah, nggak ada lebih. Cuman karena bahasa Arab terus pakai lagu-lagu jadi kayak wah ini hal baru ini. Enggak, sebenarnya enggak, ya biasa aja, cuman sejarah Nabi itu saja. Maksudnya supaya orang-orang Islam ini sekarang tidak banyak kenal dengan nabinya, lebih kenal dengan artis-artis, lebih kenal dengan ya idola-idola yang anu lah. Kalau main bola, sampai lahirnya di mana, dia pernah main di klub apa saja, terus segala macam dia tahu semua, hafal. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad anaknya berapa, anak pertama siapa, istrinya berapa, kemudian segala macam nggak begitu tahu. Nah, makanya sebenarnya kita baca maulid, kemudian ini ya supaya tambah kenal dengan Nabi. Orang-orang di sekitar Nabi itu siapa aja, yang pernah nyusuin Nabi siapa. Nah, di sini wa ardu'athu, dan menyusui Nabi ummuhu, pertama kali ibunya Nabi Muhammad tentunya. Nah, ibu beliau mesti nyusui. Ayyaman, tapi cuman hanya beberapa hari. Tsumma ardu'athu, kemudian menyusui Nabi Muhammad Thuwaibatu, namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, allati a'taqadha, yang mana Thuwaibah ini telah dimerdekakan Abu Lahab bin, yang telah memerdekakan Thuwaibah Abu Lahab bin Abu Lahab, hina wafathu, ketika bertepatan ingda miladihi alaihi salatu wassalamu bibusyrah, bertepatan dengan gembiranya Abu Lahab ketika mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu keponakannya. Abu Lahab nih saudaranya Sayyid Abdullah. Nah, maka Nabi Muhammad keponakan. Abu Lahab punya pembantu namanya Thuwaibah. Nah, Thuwaibah itu waktu ngasih kabar kepada Abu Lahab, sudah ponakannya udah lahir. Nah, laki-laki ganteng. Nah, langsung senang. Bahagia karena kan Sayyid Abdullah kan sudah wafat. Nah, kemudian lahir keponakan laki-laki, maka berarti kan ada penggantinya, penerusnya. Nah, senang sekali. Akhirnya karena saking senangnya langsung dimerdekakan. Akhirnya budak, sekarang kamu merdeka. Namanya siapa? Thuwaibah. Nah, itu yang pertama kali nyusui Nabi siapa? Ibunya tentunya Sayyidah Aminah. Nah, kemudian selepas itu beberapa hari kemudian disusui oleh Thuwaibah. Itu mantan budaknya siapa? Abu Lahab. Fa'ardu'athu, maka Thuwaibah itu menyusui Nabi Muhammad ma'abniha, beserta atau bersamaan dengan putranya Thuwaibah, Masruh, namanya Masruh, wa Abi Salamah, dan juga Abu Salamah, wa hiya bihi hafiyah, dan Thuwaibah bihi, dengan Nabi Muhammad, hafiyah, sangat sayang. Jadi di antara saudara sepersusuan Nabi, yaitu putra dari Thuwaibah, yaitu Masruh dan Abu Salamah. Wa ardu'at, dan Thuwaibah juga menyusui qablahu, sebelum Nabi Muhammad, Hamzah alladzi humida fi nusratid dini surahu, yang mana perjuangannya di dalam menolong agama itu terpuji. Hamzah itu siapa? Pamannya Nabi. Hamzah itu siapa? Pamannya Nabi. Tetapi pamannya Nabi ini sekaligus juga saudara sepersusuan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman gitu, tetapi sekaligus juga jadi saudara sepersusuan. Jadi sebelum Nabi itu Thuwaibah ini pernah menyusui Sayyidina Hamzah, yaitu pamannya Nabi. Jadi jaraknya nggak begitu jauh. Kan biasa gitu sebenarnya. Paman mungkin istilahnya paman yang paling kecil. Nah, itu kemudian dengan ponakan jaraknya nggak begitu jauh tuh kadang-kadang terjadi. Dan itu apalagi orang-orang Arab juga istrinya biasanya lebih dari satu kan gitu. Nah, sehingga paman sama keponakan itu jaraknya nggak jauh tuh biasa. Maka Nabi dengan pamannya itu Sayyidina Hamzah itu ponakan dan paman, tetapi sekaligus jadi saudara sepersusuan. Maka kalau sudah saudara sepersusuan itu seperti saudara kandung.
aslinya anaknya paman itu nggak mahram, boleh dinikah, gitu. Boleh dinikah. Nah, kita punya paman kemudian anaknya, berarti apa? Sepupu. Sepupu itu nggak mahram, boleh dinikah, nikah sama sepupu boleh. Ah, tetapi di sini pernah putrinya Sayyidina Hamzah, itu sama sahabat usul kepada Nabi, dah nikah aja Nabi. Nah, sama putrinya Sayyidina Hamzah. Secara fikih aslinya karena anaknya paman, sepupu kan nggak mahram, boleh dinikah. Tetapi karena saudara sepersusuan, maka jadi mahram. Jadi statusnya keponakan, bukan sepupu lagi, tapi keponakan sepersusuan. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha, mengutus kepada Thuwaibah minal Madinati, dari Madinah, bisilatin, dengan pemberian, wa kiswatin, dan pakaian-pakaian, hiya biha hariyatun, yang cocok dengan Thuwaibah. Jadi ketika Nabi sudah di Madinah, sudah besar, kata, sering ngasih hadiah pemberian kepada Thuwaibah, karena emang ya ibu, ya, ibu sepersusuan, ibu persusuan, maka sering ngasih dari Madinah. Thuwaibah di Mekah, tapi kan Nabi ketika ada di Madinah sering ngasih pakaian, pemberian kepada Thuwaibah, hormat kepada ibu susuan. Ila an aurada, sampai menangkap haikalaha, tubuhnya Thuwaibah, raidul manun, kematian telah menyampaikan jasadnya Thuwaibah, ad-dhariha, kuburan, warahu, dan kuburan telah menutup jasadnya Thuwaibah. Jadi sampai Thuwaibah wafat, ya, sampai Thuwaibah wafat itu terus, maksudnya Nabi itu tidak lupa dengan ibu susuan, terus ngasih kemudian sampai wafatnya Thuwaibah. Qila, ada pendapat, ala dini qaumiha, Thuwaibah itu tetap pada agama kaumnya, maksudnya bukan Islam. Al-fi'atil jahiliyah, yaitu agama atau golongannya jahiliyah. Itu pendapat pertama kata demikian. Wakila, dan ada pendapat mengatakan aslamat, Thuwaibah itu masuk Islam. Athbatal khilafa, yang mana telah menjelaskan khilaf ini, menetapkan khilaf ini, Ibnu Mandah, seorang ulama namanya Ibnu Mandah, wahakahu, dan dia telah menceritakannya. Jadi Thuwaibah ini kan ibu susuannya Nabi, gitu. Nah, statusnya Islam apa enggak ini? Tapi yang kita pegang, ya, yang kita yakini dan itu enak di hati kita, Thuwaibah itu masuk Islam. Dan memang ada dua riwayat mengatakan tidak masuk Islam, tetap pada jahiliyah. Satu riwayat mengatakan masuk Islam, ya. Karena bagaimanapun juga karena menyusui, maka ada susu yang mengalir yang menjadi darah dari daging pada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu mesti yang mengenakkan hati kita tenang dan kita senang, mesti adalah dari susu yang orang beriman, orang Islam. Dan kita ikut pendapat yang itu saja supaya kita lebih bisa menjaga hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma arda'athu, kemudian menyusui Nabi Muhammad, al-fatatu, seorang wanita muda, Halimatus Sa'diyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Sudah berapa orang yang menyusui? Pertama, ibunya Siti Aminah. Kemudian siapa? Thuwaibah, mantan budak dari Abu Lahab. Kemudian yang ketiga baru Halimah As-Sa'diyah. Ya, yang As-Sa'diyah itu yang ketiga. Wa kana, setelah Thuwaibah, ya. Wa kana, dan telah ada, qad radda kullun minal kaum di Mekah sana menolak Thuwaibah, sadiyaha, susuannya Halimah, li faqriha, karena fakirnya Halimah, wa abahu, dan kaum itu menolak susuannya Halimah tadi. Jadi Halimah ini dari Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dari kampung pedalaman sana. Dan memang kebiasaan, itu kalau di lagunya Habib Syah itu, sesuai adat yang ada disusui Halimah. Jadi emang adatnya orang Arab tuh, orang Quraisy itu kan ningrat, jadi tidak darah biru. Dan itu memang adatnya mereka itu ngasih
anaknya itu disusui oleh orang-orang yang di pedalaman sana. Dan itu bagus. Bagusnya yang pertama supaya dia, karena dia darah biru itu orang tinggi, nasabnya mulia, itu biar ngerasakan orang-orang yang di pedalaman, misalnya rakyat biasa lah begitu. Biar ngerasakan itu. Kemudian yang kedua, juga supaya tata keramanya terjaga. Ya, orang-orang desa itu biasanya lebih akhlak tuh lebih bagus daripada orang kota, gitu. Sehingga nanti biar mereka tuh terdidik oleh akhlaknya orang-orang kampung pedalaman. Bahkan masuk bahasa juga gitu. Bahasa orang kota itu kan karena dari seluruh penjuru datang, kadang-kadang bahasa tuh udah campur-campur. Tapi kalau di kampung, di desa, bahasa masih murni. Maka di sini sesuai dengan adat yang ada, maka Halimah As-Sa'diyah itu datang menawarkan. Jadi memang waktu itu jadi pekerjaan, nyusui pekerjaan. Nah waktu itu Halimah itu kondisinya sedang fakir, tidak punya apa-apa. Kalau fakir itu berarti kan kurus, gitu. Kalau kurus berarti kan kualitas asinya kan tidak bagus. Maka orang-orang nggak mau, dia cari yang asi yang bagus, yang lumayan. Nah tentunya karena untuk anaknya. Nah, jadi waktu itu Halimah datang ke Mekah, orang semua pada nolak semua. Karena lifakriha, karena fakirnya Halimah. Fa'akhsaba, maka kemudian jadi subur, gitu. Aisyuha, kehidupannya Halimah ba'dal mahli, selepas paceklik, selepas kelaparan, selepas selepas susah, itu qablal asyiyah, sebelum sore. Jadi pagi datang, gitu. Pagi datang itu semua pada nolak, enggak ada mau, karena kelihatan kurus, ontanya juga kurus. Nah, maka orang-orang nanti malah enggak dapat susu anak saya, nanti asinya kurang kualitasnya. Akhirnya dapat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelum sore itu kehidupannya itu sudah makmur. Nah, kehidupannya Halimah Sa'diyah sudah makmur sebelum sore. Wadarro, dan bercucuran sadiyaha, kedua susunya Halimah, bidurridarin, dengan banjir, laban, dengan umumnya udah banjir lah, deras. Labanahul yaminu minhuma, yang kanan menyusui Nabi Muhammad SAW, walabanal akharu akhahu, dan yang kiri itu menyusui anaknya, menyusui anaknya. Dan itu Nabi mulai bayi tidak pernah mau ngambil haknya saudara sesuanya. Karena Nabi itu jatahnya kanan, tidak pernah disusuin, yang kiri nggak pernah mau. Nah, ini nggak pernah mau. Gimana ada yang orang mengatakan Nabi pernah nyolong jambu? Ada Nabi enggak? Nabi itu sejak kecil itu memang sudah bibitnya Nabi, gitu. Mulai bayi itu enggak pernah ngambil haknya orang. Enggak pernah ngambil haknya, itu dikasih yang kanan, dikasih yang kiri enggak mau. Maka di sini labanahul yaminu minhuma walabanal akharu akhahu. Nah, jadi yang kanan untuk Nabi, dan Nabi tidak pernah ngambil yang kiri. Yang kiri untuk saudara sepersuan yang satunya lagi. Wa asbahat, dan menjadi ba'dal huzali, selepas kurus, wal faqri, dan selepas kefakiran, ghaniyatan. Halimah itu menjadi ghaniyah, menjadi orang yang kaya, orang yang makmur hidupnya. Jadi barokahnya Nabi, gitu. Barokahnya Nabi menyusui Nabi, langsung kehidupan itu sudah jadi susunya deras, kemudian semuanya makmur. Wasaminat, dan menjadi gemuk, asyarifu unta ladaiha, di sisi Halimah, wasyiyahu, dan kambing-kambingnya pun juga gemuk. Enggak cuman orang yang nyusuin, sampai kambing untanya pun juga ikut gemuk juga. Masya Allah, barokahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Wa anjaba, dan makmur, anjanibiha, di sisinya Halimah, kullu mulimatin, semua yang menyakitkan, waroziyah, dan yang menyusahkan. Pokoknya hilang semua yang menyakitkan, yang menyusahkan, semua hilang semua. Kehidupannya jadi nyaman semua. Wa tarraza, dan menyulam, as-sa'du, kebahagiaan, burda aisyiha, selimut kehidupannya Halimah, al-hani, yang nyaman, wa wasyahu, dan
menyulamnya. Jadi akhirnya istilahnya kehidupannya Halimah selepas dapat Nabi, nyusui Nabi, akhirnya tersulam itu dengan hiasan-hiasan kebahagiaan. Ini bahasa-bahasa sastra, intinya kehidupannya Halimah selepas menyusui Nabi itu berubah jadi makmur, jadi baik, jadi nyaman. Insyaallah. Jadi itu barokahnya Nabi, sangat tidak bisa dihitung gitu. Ini yang tertulis ribuan, bahkan sampai seandainya semua orang nulis menghitung-hitung karomahnya Nabi SAW, kemudian Nabi SAW zahir batin, itu mesti ada yang terlewat, ada yang belum tertulis, ada yang belum terjelaskan. Luar biasanya. Dan itulah Nabi kita, penghulu kita, kekasih kita, pimpinan kita, yang menjadi pembela kita pada hari kiamat. Maka kita perlu kenal, selepas kenal baru ingat-ingat, rindu, kemudian banyak-banyak baca sholawat. Kalau kita tidak kenal, ya malas mau baca sholawat. Tapi kalau kita kenal, Nabi Muhammad ini adalah pembela saya nanti pada hari kiamat, pensyafaat saya nanti pada hari kiamat, yang sayang kepada saya nanti dunia akhirat, ya maka saya kirim hadiah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, insyaallah cukup demikian dulu 2 fasal saja. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini bisa berikutnya kita baca bareng-bareng dulu baru dimaknai ya. Nah, harus mesti punya bukunya biar kita baca sedikit. Bahkan kalau bisa nih hafal, orang dulu ya hafal. Kalau dan tidak hanya hafal, kita penting tahu maknanya apa yang kita baca biar bisa angan-angan makna, sehingga kita bisa menambah kerinduan kepada Rasulullah SAW. Wallahu alam, semoga Allah tambahkan kecintaan kita kepada beliau. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.